ketika tubuh kita lahirnya lewat seks, berarti seks itu suci, bukan? Suci banget dong. Nah, berarti salah kalau sperma disebut air hina. Itu air suci. Di Tantra itu disebut air suci, sacred water. Kata yang paling tepat adalah kosong. Kosong. Tapi kosong ketika diungkapkan juga itu berupa kata-kata kan. Iya ya. Iya. Kekosongan yang sadar tuh gimana mau mengungkapkannya ya? Nggak bisa. Setiap kita ngomongin dan menamakan ya pasti namanya salah. Yang bisa hanya dialami. Dialami sebagai diri sendiri, bukan sebagai objek. Berarti founding fathers kita itu selesai banget ya soal spiritualitas sebenarnya. Makanya dia menyebutnya ketuhanan. Bukan Tuhan yang Maha Esa. Bukan Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Orang terjebak ke rilis emosi, karena sebetulnya yang perlu dirilis itu adalah egonya. Sampean ingin merilis sesuatu karena sampean punya kebencian terhadap sesuatu tersebut. Ya pasti buyar. Itu tambah gede pasti. Oke. Makanya dicintai. Makanya bahkan di Heart Sutra, cintai dulu baru saksikan. Hal yang kita anggap buruk menurut ego kita cintai aja dulu. Gitu. Sampean nggak mungkin bisa nyadari secara total kalau sampean ada kebencian. Hasilnya semuanya flowing, walaupun kemalasan. Cuma flowingnya dari identitas yang malas. Ketika sampean sadar, terserah sampean mau milih tetap tetap malas atau mau jadi rajin, nggak ada masalah. Makanya Rumi bilang, sampean bisa tercerahkan tetap miskin, bisa juga tercerahkan tetap bahagia. Itu preferensi masing-masing. Jadi beliau bilang, pencerahan itu bisa datang melalui kemiskinan, bisa datang juga melalui kekayaan, bisa datang melalui penderitaan, dan bisa datang melalui kebahagiaan. Jadi lewat tubuh kita sebenarnya kita bisa ini ya, ini portal menuju kesadaran ketuhanan ya lewat hubungan suami istri tadi. Tapi mungkin teman-teman yang masih bingung Mas, gimana caranya seorang laki-laki itu dia bisa mencapai titik orgasme tanpa harus ejakulasi. Nah, memahami ini gimana? Spill dikit gitu. Mungkin teman-teman biar nanti memperdalamnya biar di kelas bersejiwa ya. Tapi mungkin ini penting untuk kemudian dapat jawaban dari Mas Riko gitu. Orgasme itu orgasmenya yang vale ya, itu bukan orgasme puncak. Artinya kalian tidak merasakan sensasi hanya di penis. Dan tidak ada tahan menahan. Jadi sensasinya kalian rasakan secara halus. Awal-awal lebih halus di seluruh tubuh. Kemudian ketika kalian rutin tidak ejakulasi, dopaminnya naik. Tubuh kalian lebih sensitif, yang halus terasa lebih jelas. Itu. Di momen ini mungkin bisa nggak sih bagi masing-masing pasangan, baik si laki-laki maupun si perempuan, itu merasa bahwa dirinya seolah-olah hilang gitu? Emang hilang. Karena tidak ada diri. Dua-duanya hilang. Makanya disebut bersejiwa. Makanya disebut berjiwa. Nama dari Bapak Joko itu. Oke. Ini pertanyaannya. Apakah Mas Riko merasa praktik ini membuka gerbang kasih yang lebih murni? Atau justru membongkar trauma seksual yang selama ini tersembunyi? Pertama, kalau kita orang Indonesia, itu pasti ada area trauma seksual sama frustasi seksual. Itu terbongkar lebih dulu, baru gerbang cinta. Kecuali kalau kita ngajari orang Eropa, langsung gerbang cinta. Tapi karena kita ngajari orang Indonesia, di mana dogma seksnya itu sangat besar ya, trauma seksnya dulu yang diatasi. Terutama cewek-cewek. Itu hampir pasti semuanya ada trauma seksual. Hampir pasti. Oke. Nah mungkin teman-teman butuh untuk dielaborasi tentang ini Mas. Ini kan dianggap sebagai hedonisme spiritual gitu ya. Bagaimana Mas Riko menjelaskan bahwa ini bukan hanya sekadar kenikmatan, tetapi juga kesadaran gitu. Jadi gini, badannya Mas Hendra tercipta dari mana? Sperma. Dan? Ovum. Ovum kan? Nah, sperma sama ovum itu aslinya udah hidup belum?
di tubuh bapak sampean. Udah kan. Kemudian gabung, seret, jadi sel tunggal, kemudian membelah diri, kemudian diferensiasi, spesialisasi, jadi jaringan, kemudian jadi masendra. Berarti masendra lahir enggak aslinya? Kan spermanya udah hidup. Sudah ada ya? Ovumnya juga udah ada. Cuma bukan lahir ya? Ganti bentuk kan. Pertanyaan selanjutnya adalah, ketika tubuh kita lahirnya lewat seks, berarti seks itu suci bukan? Suci banget dong. Nah, berarti salah kalau sperma disebut air hina. Itu air suci. Di Tantra itu disebut air suci. Sacred water. Jadi kalau kita, menurutku jalan yang paling mudah untuk pencerahan, apalagi awal-awal, itu lewat seks. Lewat cara lain susah. Karena apa? Karena lewat cara lain kalian akan lebih gampang terjebak di area itu, usaha. Tapi di area seks, kalian senang-senang. Ada nggak materi ini di spill dikit tanggal 22? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya? Ada sekarang. Dilarang sama Bapak Joko ya? Dilarang sama Bapak Joko. Oh iya, iya. Ini banyak yang komen nih, siapa sih Bapak Joko itu katanya. Oke Mas, kita kembali ke soal saya kan suka sama Mas Riko karena sering ya bilang yang benar itu ketuhanan, bukan Tuhan gitu kan. Mas Riko sering mengatakan itu percaya pada ketuhanan, bukan pada Tuhan. Mungkin sekali lagi saya ingin flashback ya materi-materi ini di awal biar teman-teman yang baru mengikuti Ngaji Roso itu pelan-pelan gitu ya. Apa sih makna ketuhanan dalam diri Mas Riko yang tidak bisa direpresentasikan oleh kata Tuhan itu apa? Ya nggak bisa. Kan nggak bisa dikatakan sebagai kata. Ya aku nggak ngomong lah. Jadi ya kata yang paling tepat adalah kosong. Kosong. Tapi kosong ketika diungkapkan juga itu berupa kata-kata kan. Iya. Kekosongan yang sadar tuh gimana mau mengungkapkannya ya? Nggak bisa. Setiap kita ngomongin dan menamakan ya pasti namanya salah. Yang bisa hanya dialami. Dialami sebagai diri sendiri, bukan sebagai objek. Berarti founding fathers kita itu selesai banget ya soal spiritualitas sebenarnya. Makanya dia menyebutnya ketuhanan. Bukan Tuhan yang Maha Esa. Bukan Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang zaman dulu lebih sih secara spiritual. Itu nggak bisa direpresentasikan lewat kata Tuhan, alasannya apa? Karena Tuhan itu identik dengan sosok. Kalau ketuhanan itu kualitas. Makanya terus kemudian menghakimi, ngeremot gitu ya akhirnya ya. Ya segitu itulah. Menakut dipersepsikan sebagai sosok yang kejam gitu ya. Iya sih, sekarang efek dari itu kali ya Mas ya. Orang bisa makan bolu terus bolunya dilelang ya. Siapa yang mau beli 300.000, 500.000. Nanti kalau dia bisa makan itu karena yang habis makan kan sisanya ini cucunya Nabi katanya kan. Itu nanti hatinya menjadi lebih lembut dan hidupnya penuh keberkahan gitu. Ya itu karena mungkin salah satu faktor ya salah memahami itu, membedakan antara Tuhan dan ketuhanan. Tapi ya nggak apa-apa, itu juga ekspresi dari ketuhanan. Oke, itu Habib jebakan terakhir. Jadi Habib yang oknum Habaib yang lelang bolu itu juga ekspresi dari kesadaran ya? Yes. Ekspresi dari keheningan. Jadi jebakan terakhir dari area spiritual adalah kebencian terhadap sisi lain. Oke. Ketika kita mulai sadar, muncul keren. kebencian terhadap Habib-Habiban. Itu justru kemudian kita terjebak lagi. Balik lagi. Harusnya bagus itu dilestarikan gitu atau gimana? Harusnya dicintai, apapun ekspresinya dicintai. Dicintai belum tentu berarti setuju. Tapi ya kita membiarkan keberadaannya. Belum tentu kita berpihak sama yang dia lakukan, sama tindakannya. Tapi kita nggak konflik, ya udah biarin ya memang ekspresi. Jadi Saman nggak konflik dengan siapapun. Saman bisa memeluk semua orang. Jadi nggak ada kebencian. Bahkan ketika Saman sadar, Saman nggak benci orang berjilbab. Iya. Kalau sampean sadar benci orang berjilbab, ya berarti kurang sadar. Gitu toh hasilnya. Kan banyak nih teman-teman yang mungkin ikut kelasnya Mas Riko juga mengalami hal yang sama ya. Suaminya digondol kuntilanak dan lain sebagainya gitu kan banyak banget ya kayak gitu. Itu harusnya ketika kemudian dia sudah benar-benar sadar, justru dia ya udah menerima, ngebiarin. Tanpa kemudian membenci.
Kan awal kan muncul kebenciannya terhadap kuntilanaknya kan. Ya kebenciannya dicintai dulu, disadari dulu, baru kita bisa mencintai kuntilanaknya. Jangan memaksa mencintai kuntilanaknya. Gampang itu. Nanti kan pasti nemu cowok baru kan. Iya, kayak nggak ada cowok. Yang penting kita selesai dulu dengan diri gitu ya. Cocok. Emosinya itu dipeluk lah ya. Dirasain sedalam-dalamnya kalau perlu gitu ya Mas ya. Dan akhirnya kan memuai sendiri gitu ya. Oke, terurai sendiri. Cocok. Gitu. Itu sih ajaran Mas Riko teman-teman. Jadi yang pasangannya suaminya digondol kuntilanak, silahkan ya perdalam di letting in nanti kalau teman-teman ingin rilisnya lebih cepat gitu. Rilis emosi itu yang kemudian menghambat jalan hidup itu di letting in lebih ke situ ya Mas. Nanti ada itu, ada materi itu nggak? Rilis emosi dulu kan ada tuh, nggak sekarang nggak ada. Soalnya ini orang terjebak ke rilis emosi karena sebetulnya yang perlu dirilis itu adalah egonya. Oke, bentar Mas, pelan-pelan Mas. Jadi kan banyak nih orang yang WA saya, Mas Hendra, siapa ya kira-kira narasumber Ngaji Roso ini yang bisa membantu saya untuk rilis, ya kan? Saya rilis di sini, sama aja Mas Hendra, belum berhasil gitu. Ada lagi nggak yang bantu saya untuk itu gimana Mas Riko? Ya nggak usah dirilis. Nggak usah dirilis. Sampean ingin merilis sesuatu karena sampean punya kebencian terhadap sesuatu tersebut. Ya pasti buyar. Itu tambah gede pasti. Oke. Makanya dicintai. Makanya bahkan di Heart Sutra cintai dulu baru saksikan. Hal yang kita anggap buruk menurut ego kita cintai aja dulu. Gitu. Sampean nggak mungkin bisa nyadari secara total kalau sampean ada kebencian. Iya. Ya bencinya disadari dulu. Obatnya di situ. Bencinya disadari dulu. Trikinya di situ. Biasanya orang terjebak di situ. Ya aslinya nek dianu yo gak angel-angel nemen ya. Gak angel nemen, gampang itu. Sangat-sangat gampang. Mas, yang masih hangat nih barusan yang WA nih Mas. Ini kalau jawaban Mas Riko apa? Mas, aku tuh kok senantiasa dihadirkan pada sebuah pola hidup yang dikit-dikit orang tuh minjem duit. Nah, itu bisa diputus nggak? Caranya biar mutusnya konkretnya gimana? Ketika sampean berusaha mutus ya gak putus. Oke. Ya dibiarin. Ketika ada sensasi ya disadari. Nanti hilang sendiri. Kalaupun nggak hilang, tapi rezeki sampean tambah besar, masalah nggak kira-kira? Iya nggak masalah. Nggak ada masalah kan? Yo, ben utang kabeh gak apa-apa. Ya kan nggak apa-apa kan? Iya. Lah, ya. Pikiran pasti mempermasalahkan semua hal. Nek rezeki ini tambah akeh gak masalah. Nggak masalah kan? Nek enggak kan berarti ada sensasi yang belum disadari. Oke. Jadi pikiran kita itu pasti mempermasalahkan semua hal. Misal sampean nggak cocok sama gorden aja jadi masalah. Nggak usah gorden wis. Sampean habis beli HP. Kameranya itu bagus. Tapi menurut sampean ada yang kurang, itu jadi masalah. Sampean jual HP-nya pasti. Intinya pikiran pasti mempermasalahkan segala sesuatu. Makanya perlu disadari. Jadi ketika kemudian terjadi hal-hal yang kita anggap loopingan itu, pertama perasaan, emosi apapun yang muncul kita sadari. Kita sadari. Dan biarin gitu aja, diterima gitu aja ya. Diterima. Nggak usah kemudian melakukan afirmasi-afirmasi tertentu, karena dengan afirmasi itu justru malah kemudian hasilnya akan memperbanyak loopingan-loopingan yang serupa tuh gimana? Sampean tahu kenapa ketika sampean nolak kemudian afirmasi loopingannya tambah tajam? Tahu? Karena ketika sampean afirmasi, sampean berarti memberikan perhatian ke loopingannya terus menerus. Nah, ini gini Mas. Karena ada beberapa teman-teman itu yang justru dengan afirmasi problemnya selesai. Nah, itu gimana? Karena nggak ada intensi double terbaliknya. Contoh, maksudnya, sampean pingin kaya, tapi nggak ada rasa tidak layaknya. Ya kaya beneran. Mau dia afirmasi, mau dia visualisasi, nggak masalah. Nah, yang perlu diselesaikan adalah rasa tidak layaknya. Nah, kalau ada orang rasa tidak layak, rasa kurang, kemudian dia afirmasi, ya tambah kiri pasti. Tapi sebenarnya untuk case-nya teman-teman yang sangat bervariatif itu, menyelesaikan secara komunal tuh kayaknya agak susah deh. Yang paling pas kayaknya ketemu
kayak model privat itu kan bisa digali lebih dalam gitu sehingga oh kamu cocoknya yang seperti ini gitu. Iya nggak, Mas Riko merasakan itu nggak kira-kira? Aslinya ya menurutku ya yang paling cocok itu ada liburan bersama. Liburan bersama. Enggak, tujuannya enggak belajar, tapi Tujuannya. liburan bersama. Dan itu kita udah coba ya. Itu memang sangat efektif. Oke, gimana kalau kita bikin program aja Mas ya? Ngaji Roso tanpa pintu, kita liburan bersama ke Cina misalnya Ya, gitu ke ya. Cina gitu kan. Pak Itu Joko, cocok sih. Bapak Joko gimana ini? Saya tergantung kalau Bapak Joko oke, saya oke. Sip ya. Sip. Coba dijelaskan lagi kenapa dengan justru kemudian Mas Riko memberikan opsi untuk liburan bersama itu bisa menyelesaikan berbagai macam problematika teman-teman. Karena ketika kalian liburan, tujuannya itu kalian nggak belajar. Ha-ha. Kalian nggak serius. Oke. Otomatis, yang orang yang tercerahkan perannya itu sebagai cermin, itu kelihatan di kalian. Wah, aku setuju. Kalian tinggal bercermin, oh ternyata sama. Aku setujunya bukan setuju liburannya sih. Maksudnya, jadi pada saat ini Mas, pada saat kemudian saya itu ngobrol bareng dengan orang yang levelnya lebih tinggi gitu ya, entah itu spiritual, intelektual, bahkan finansial. Kalau aku dengan bahasa sederhanaku nular sih, sangat nular sih. Kalau Mas Riko tadi sebagai cermin apa? Sebagai cermin kesadaran. Cermin Jadi kesadaran. sampean ketika Niatnya bukan belajar ya? nggak belajar, kalau Oke. sampean niatnya belajar, bumerang. Karena terlalu serius, belajar itu terlalu serius. Tapi enggak deh, ini kayaknya momen yang pas deh. Kita selama ini sibuk belajar terus gitu ya. Ikut ini, ikut itu gitu. Kayaknya memang kita harus liburan bersama deh Mas Joko ya. Kita harus liburan Ngaji bersama. Roso tanpa pintu ya. Oke Mas Joko ya. Deal ya. Teman-teman yang mau liburan bareng Ngaji Roso dan tanpa pintu, silahkan nanti kontak saya ya. Liburannya nggak tahu nanti di mana, entah itu di Cina atau kemudian di lintas provinsi di mana gitu. Tapi kayaknya ini penting untuk kita bikin agenda. Pasti banyak yang ikut Mas. Nggak mungkin nggak, serius. Kalau nggak ada yang mau ikut, nanti tim Ngaji Roso semuanya ikut Mas. Lo mau semua kan? Liburan, mau banget katanya lo. Sip ya teman-teman ya. Gratis gratis katanya. Lo kan pada mau semua kan? Itu kan ikut Jogja gitu. Bapak Joko ya panitianya ya. Mas Joko siap ya? Oke. Asik ya. Ini loh itu Mas. Ratusan yang komen mau semua Mas ya. Ya gratis dibayari Bapak Joko semua. Oke ya teman-teman, silakan ya nanti hubungi kita ya. Nanti coba tak carikan sponsor ya biar bisa meminimalisir budgetnya biar teman-teman banyak yang bisa ikut gitu ya. Sponsornya NR Jos sama NR Slim gitu ya. Jadi Ngaji Roso punya 2 produk itu yang sekarang royoan teman-teman pengen jadi agen teman-teman ya dan reseller. Dan teman-teman juga bisa nanti kalau mau jadi afiliatornya produk-produknya tanpa pintu kayak e-book keberlimpahannya Mas Riko dan lain-lain nanti bisa lewat Ngaji Roso. Pokoknya manfaatkan untuk menambah cuan dan pundi-pundi penghasilan gitu ya kira-kira. Oke, Mas, berarti tadi itu Mas, kalau kita ngomong soal kesadaran lagi gitu ya, ini kan yang mungkin orang sebut sebagai spiritualitas non-dualitas gitu Mas Riko ya, di mana yang ilahi sebenarnya tidak terpisah dengan yang duniawi, kan itu sebenarnya yang ingin disampaikan Mas Riko ya. Selama ini agama tidak memerankan seperti itu, seideal itu kira-kira? Memerankan. Terus, kenapa banyak orang yang tadinya dari agama justru lari ke sini? Masalah orangnya itu. Oh, Orangnya tidak praktek secara benar. Terus kalau yang praktek agama secara benar yang gimana dong? Praktek agama secara benar ya, misal kita ambil contoh sholatnya ya slow. Kan tumak Slow. nina harusnya. Nah kayak gitu-gitu. Apa sih paham? Slow aja tapi kalau kemudian tanpa kesadaran gimana? Ketika sama slow, pasti ada kesadaran. Enggak, mungkin enggak. Contoh, sama nyupir buanter. Nah, kayak orang mabuk kan. Nggak sadar, tiba-tiba sama sampai. Tapi kalau sama nyetir pelan-pelan, mau nggak mau sama sadar. Penting, jadi memang penting. Untuk lebih slow living. Awal-awal. Iya. Oke, terus kalau misalnya bagi teman-teman yang masih menganggap Tuhan itu sebagai sosok personal, Mas, dengan penuh sifat-sifatnya gitu ya, Mas Riko menjelaskan tentang
ini gimana terhadap orang yang masih melekat bahwa Tuhan itu sosok spiritual gitu, untuk mengembalikan ke jalan yang ideal, yang benar itu gimana, Mas? Itu kejauhan. Sampean tak tanya gini wis. Menurut sampean Buddha itu berak enggak? Buddha itu apa? Buddha Gautama itu bisa berak enggak? Bisa. Beneran? Sampean yakin dia bisa berak? Enggak, orang tanpa sadar itu ngira orang-orang seperti itu enggak berak. Ya enggak sih? Karena di kepalanya itu, oh orang suci enggak berak, biasanya gitu. Secara tanpa sadar. Enggak berak, terus enggak guyon, enggak fina, enggak gimana, akhirnya tercipta sosok otoritas. Oh, itu maksudnya. Nah, Ya, itu. ya. Nah, kalau sampean bisa beberapa hari sama orang yang sudah sadar, sama dengan tahu, oh ternyata sama. Nah, itu salah satu poinnya di situ sih. Pertama ya, kita perlu menghancurkan sosok otoritas. Sama, karena cuma pindah. Misal awalnya sampean otoritasnya misal Habib, kemudian pindah ke Hendra. Sama, cuma pindah doang. Nah, gimana caranya meruntuhkan itu? Itu yang penting. Tapi di awal-awal Mas Riko itu bisa nggak di-share ya momen hidupnya Mas Riko, di mana kemudian kan tidak mungkin terus dari awal, dari muda langsung memahami kesadaran, ketuhanan gitu. Normalnya kalau kita hidup di lingkungan masyarakat kita kan ya pasti Tuhan gitu. Nah, Tuhan runtuh dan diganti oleh keheningan mutlak itu terjadi pada saat apa dulu? Pas 2014-an sih, waktu 2014 itu umur berapa Mas lulus Riko? kuliah berarti 22, 22 ya. 10 tahun lalu. Itu gimana Mas ceritanya? Jadi gini, ya hampir sama lah kayak orang-orang ya. Awalnya meditasi, kemudian klinik. Ya pasti pertumbuhannya hampir kayak gitulah. Santet, kemudian mulai belajar meditasi, tantra. Yang awalnya dulunya baca waktu SMP nggak paham, materi usul jadi paham, kemudian dipraktekkan. Kemudian pelan-pelan, lama-lama capek. Ketika capek baru ketemu. Ketika capek Baru ketemu ya? Karena berhenti. Ketika nyerah ya? Ketika nyerah. Udah nggak usah nyari deh Mas ya? Kalau nggak nyari, kita nggak tahu caranya berhenti. Masalahnya di situ. Contoh, sama nggak pernah nyari, terus ada orang bilang, iya, kita itu Tuhan. Nggak paham. Iya, kalau orang udah mulai nyari, udah mulai capek, mulai connect nih. Karena dia tahu, karena dia udah berlari, dia bisa berhenti. Jadi tujuannya nyari itu biar capek biar gitu berhenti. Ya? Bukan biar sampai, tapi biar berhenti. Karena aslinya kita berlari, nggak, apa ya, lari apa yang namanya di gerak jalan itu? Jalan di tempat? Jalan di tempat, larinya. Padahal kita udah di garis finish ya. Oke. Tapi gini, konsekuensi logis jika kemudian semua adalah ketuhanan, berarti kan tidak ada lagi yang namanya konsep benar dan salah. Nah, Mas Riko menyikapi relativisme etika di dalam sebuah kesadaran itu kira-kira seperti apa? Etika tradisi. Iya, konsep benar salah, babi haram, bir haram dan lain sebagainya. Kalau kita udah konsekuensi logis bahwa kemudian semua adalah ketuhanan, kan nggak ada itu sebenarnya. Nggak ada. Ya kalian suka minum ya minum. Tapi ketika kalian minum dan kalian tahu kalian terpengaruh, kalian nggak bisa benar-benar sadar, kalian nggak akan minum. Kalian minum biasanya untuk lari. Nah itu, kalian akan bisa mikir sendiri. Kemudian secara flow-nya mungkin kalian berhenti atau terus nggak ada masalah. Tapi yang terpenting adalah sadar terlebih dahulu. Kemudian untuk etika ya, misal kalau di Jawa kita nyentuh kepala orang itu kan nggak buruk kan? Ya. Sama ke Inggris itu hal bagus. Iya kan, beda tradisi kan. Di sini buruk, di sana baik. Berarti kan bukan kebenaran yang itu benar-benar benar. Iya. Ya bisa dikatakan benar, tapi nggak benar-benar benar. Dan kita nggak perlu terlalu fanatik di situ. Ya kalau kita hidup di daerah itu ya udah diikutin. Tapi kita tahu, benar-benar tahu itu bukan kebenaran yang nyata. Dan kita nggak terlalu fanatik. Oke. Nah, soal ngeflow tadi, Mas. Soal ngeflow tadi kan ya. Hidup yang flowing, mengalir, percaya penuh pada semesta, itu kan jadi tagline-nya. Letting in kan. Tidak banyak rencana gitu ya. Tapi, sorry nih, bagi teman-teman yang dia nggak ada pendamping. Atau dia misalnya
hanya dengerin gini aja, tanpa kemudian bisa kontak langsung dengan Mas Riko gitu ya. Bagaimana bisa membedakan bahwa itu benar-benar flowing, percaya penuh pada semesta, sama kemalasan yang berkedok spiritual? Nah, sekarang tak tanya. Sampean pernah nggak flowing nggak? Pernah lah. Hah? Pernah lah. Kapan? Ya, kapan ya? Sekarang ada nggak yang nggak flowing dan ada yang flowing? Jebakannya di situ. Sampean pernah nggak flowing dan pernah nggak flowing? Hasilnya semuanya flowing, walaupun kemalasan. Cuma flowingnya dari identitas yang malas. Oh. Ketika sampean sadar, terserah sampean mau milih tetap apa namanya? Tetap malas atau mau jadi rajin, nggak ada masalah. Makanya Rumi bilang, sampean bisa tercerahkan, tetap miskin, bisa juga tercerahkan, tetap bahagia. Itu preferensi masing-masing. Jadi beliau bilang, pencerahan itu bisa datang melalui kemiskinan, bisa datang juga melalui kekayaan, bisa datang melalui penderitaan, dan bisa datang melalui kebahagiaan. Enggak. Sama. Terus parameternya tadi untuk membedakan pada saat kita kemudian yang apa, dari malas tapi dari identitas yang apa tadi Mas Riko sampaikan tadi, untuk membedakan bahwa ini benar-benar kita sudah berjalan sesuai kehendaknya gitu ya, sama yang malas-malesan tadi, itu gimana bedakannya? Bisa dari pikirannya yang ingin membedakan. Berarti belum masuk. Berarti kan kita terlarut ke pikiran yang analisis. Oke, paham. Gampangnya paham. gitu. Itu gampang sih aja. Kalau kita aware terhadap pikiran-pikiran kita. Yang penting sering menyadari pikiran-pikiran, sesering mungkin. Emosi. Kuncinya itu. Bisa nggak sih semesta itu berbicara sama kita gitu, Mas? Semesta yang maksudnya kita anggap gitu ya. Kan banyak ya orang tuh bilang, kayaknya aku dapat pesan dari semesta, gitu kan. Berarti kan ada keberduaan sebenarnya gitu ya. Karena antara ketika kemudian ngomong ada pesan, ada yang memberi pesan dan ada yang diberi pesan. Ini kan keberduaan, tidak kemanunggalan lagi gitu. Nah, saya pengen Mas Riko memberikan elaborasi tentang hal ini gitu. Jadi ada orang yang mendapatkan pesan dari semesta, entah itu lewat tanda-tanda alam, entah itu lewat fenomena yang terjadi di dalam dirinya, intuisi atau apa namanya, itu gimana sebenarnya? Contoh gini, Wis. Misal sampean mobilnya baret, ditabrak orang seret gitu ya. Misal, nggak pernah kan? Misal baret seret. Kalau sampean pakai kacamata merah, kelihatannya merah. Misal sampean lagi ada di posisi kekurangan identitasnya. Maknanya di kepala pasti kurang. Wah, ini keluar uang banyak, bla 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 gitu kan. Tapi setelah geser, sampean ditabrak orang, yang muncul di kepala itu beda tafsirannya. Bisa jadi, wah ini waktunya ganti mobil. Tafsirannya beda di kepala. Jadi bukan soal geser atau enggak. Kita benar-benar tahu ketika lewat pikiran aja. Jadi yang disebut bisikan itu adalah makna dari pikiran kita, tafsiran pikiran kita sendiri. Misal kita lihat pohon goyang. Kalau kita terlalu goib-goiban, wah kuntilanak lagi nongkrong. Tapi orang yang habis baca Madilog, tahu, oh itu cuma goyangan pohon, nggak ada apa-apa. Dan itu tidak dianggap sebagai sinyal. Dan itu nggak dianggap sebagai sinyal. Tapi orang yang misal lagi kekurangan nyari sinyal, wah pohonnya goyang subur, wah aku mau kaya. Nah itu kan tergantung orangnya kan. Jadi apa yang disebut wangsit itu adalah pemaknaan pikiran kita sendiri. Wangsit yang sebenarnya adalah diam. Wangsit yang sebenarnya adalah diam. Adalah diam. Nggak ada omongan apa-apa, ya hening. Karena ini kan sebenarnya mau disebut sinyal kan sangat subjektif ya. Bisa jadi itu kan distraksi juga ya. Distraksi. Tapi dari identitas yang kekurangan ya, makna kekurangan bukan distraksi. Oke. Sampai di level ini gitu, Mas Riko, pernah nggak? Kan sekarang katanya kan hidupnya flowing, termasuk Bapak Joko gitu ya. Pernah nggak ada mengalami chaos yang sangat, chaos yang sangat besar di dalam hidupnya Mas Riko gitu? Dulu, pernah nggak? Kalau mungkin menurut orang chaos yang besar ya, tapi menurutku enggak sih. Apa itu, Mas? Contohnya kemarin malam lah. Kemarin malam? Aku kan lagi habis makan sama Sinta kan. Sinta yang nyupir kan kalau malam kan.
tiba-tiba ada ibu itu motong jalan, nabrak mobilnya, jatuh, ininya patah, ini Ibunya itu jatuh patah? Jatuh tadi malam. Tadi malam di rumah sakit, habis dari polsek itu sampai jam 2 leh. Jadi jatuh, patah, posisi dia yang salah, ya udah nggak apa-apa, ke polsek nemenin ibunya, kemudian bayar, habis berapa lupa aku, 2-3an lah. Kemudian sama polisinya, nah ini aneh. Polisinya baik sih. Langsung setelah damai, langsung dikasih STNK-nya, nggak bla bla bla, nggak terlalu ribet aturan, dikasih ya udah, ya pulang. Nggak ada apapun. Tapi mungkin bagi orang lain itu chaos, tapi bagiku ya biasa aja. Biasa aja gitu ya. Intinya adalah pemaknaan dari kepala kita. Kalau kita kepala diem, ada kejadian ya biasa aja. Ya cuma alunan dari kehidupan aja. Cuma proses. Misal sampean pingin ke kota A, sampean kan harus melalui kota A, B, C, D, E. Kota ke A. Ya memang harus dilalui. Dan nggak ada masalah. Kalau benar saja. Tapi kalau kemarin misal aku nggak sadar ya, wah ruwet weh. Jadi intinya itu. Oke, Mas. Gini ya. Kan sekarang banyak sekali kan kanal-kanal YouTube yang narasumbernya itu orang-orang yang dulu pernah menjalani praktik ilmu pesugihan. Dia berendam, terus kemudian didatangi makhluk tertentu, terus dia mendengarkan suara kue rene kateo pondo gitu kan. Pengen suge gitu kan. Duh temenan gue pengen suge. Kan terjadi interaksi gitu Mas. Itu kan banyak banget yang dia memberikan kesaksian gitu. Dan rata-rata si tempat pencari pesugihannya itu misalnya kayak di Gunung Kawi gitu. Sarate kue kudu lungguh nongi sore wit apa Pak Daru ya? Dewa Daru ya. Terus kemudian ketika ada daun yang jatuh itu disuruh nyimpen Mas. Disuruh menyimpen. Tapi syaratnya kue kudu duwe usaha. Ono syaratnya kue kudu duwe usaha gitu kan. Saya pengen ini dijelaskan dari perspektif spiritualnya Mas Riko, sebenarnya fenomena apa gitu? Ya fenomena pertumbuhan. Pertumbuhan ya, apa? Lama-lama kan sadar dia. Entah dukunnya, entah praktisnya lama-lama sadar. Enggak, tapi yang dialami itu kan kayak nggak mungkin ya dia bohong gitu. Itu apanya nggak mungkin dia bohong? Dia cerita kan, ketemu sama makhluk kayak gini, ngomong kayak gini, tuh kayaknya kalau aku yang dengerin ya Mas ya, nggak mungkin deh orang ini bohong gitu. Kayaknya memang itu benar-benar terjadi di dalam dirinya sendiri, atau gimana maksudku itu penjelasannya. Oke, contoh gini wis. Ada orang yang kemanapun hidupnya dia ketemu setan. Ada yang kemanapun hidupnya dia ketemu uang. Ada yang kemanapun hidupnya dia ketemu cewek. Ada soal yang atensi kemanapun ya. hidupnya dia ketemu cowok. Ya soal milih aja, sama lebih mending ketemu kuntilanak apa cewek beneran. Aslinya gitu doang. Ngono tok ya Mas ya? Gitu doang. Itu soal pilihan kita, asal kita bisa lepas dari ceritanya. Beliau jadi praktisi perdukunan, ke pesugihan, itu pilihan beliau bukan? Enggak. Itu adalah warisan epigenetik dari leluhurnya. Oh, ya. Itu warisan gen. Nah, ketika kita bisa keluar dari warisan itu, dari cerita lama, kita baru bisa milih. Di dalam cerita kita nggak bisa milih. Karena semua pilihan udah terangkai di dalam ceritanya. Jadi ya bukan salah yang dukun juga, karena ya memang dia terwariskannya polanya seperti itu. Ya nggak salah juga. Makanya dikatakan, Yesus ngomong, maafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya emang benar-benar nggak tahu. Dan it's okay. Oke. Nah, ini Mas, tentang siapa nih? Mau tanya Mas, apa bedanya menyadari ego dengan mematikan ego? Apakah ego benar-benar bisa hilang atau cukup kita kenali lalu kita ajak berdansa, itu katanya Mas? Kalau kalian bunuh, itu yang masalahnya yang dibunuh itu nggak ada. Makanya capek sendiri. Nah, ketika kalian berdansa ya kalian aslinya berdansa sendirian. Tapi kalian nggak konflik. Kemudian hidup kalian jadi bentuk dansa yang dinamis.
Nah, itu penting. Makanya jangan memusuhi ego. Oke, oke, oke. Nah, ini nih. Saat Mas Riko bilang aku, siapa sebenarnya yang sedang bicara gitu katanya? Ya semuanya sedang bicara. Semuanya. Sama juga sedang bicara ketika aku ngomong aku. Ketika Mas Hendra ngomong aku, ya aku sedang bicara. Bingung kan? Waduh, aku yang ngomong juga bingung. Intinya itu. Intinya hal-hal kayak gitu nggak bisa ditanyakan. Iya, Dan iya, nggak iya, bisa iya. dijawab. Ya Oke, harus dialami. oke, Kalau oke, dijawab makin oke. bingung memang. Iya, iya, iya. Yang jawab juga Dialami. bingung. Praktik ya, teman-teman ya. Praktik stay di kesadaran. Ketemu di tanggal 22 lah ya solusinya ya, biar makin jelas. Dan kalau masih nggak jelas tanggal 22 kita liburan bersama ya. Kita nanti bikin acara libur bareng bersama dengan Mas Riko Hutama gitu. Jangan jauh-jauh. Kita cari tempat yang nanti urusannya Bapak Joko lah itu. Kita tinggal sesuai instruksi aja gitu. Mas, satu dua pertanyaan terakhir Mas. Apakah kesadaran bisa hadir tanpa identitas? Atau kita butuh sedikit ego untuk tetap waras di dunia ini? Tetap butuh. Tetap butuh. Setidaknya kalian sadar 100%, di dalam 100% itu ada 2% identitas. Dikit. Kalau lebih dari 10%, kalian pasti menderita. Jadi lokal fokusnya itu cuma dikit. Lebih dari 10% kita akan menderita. Kita akan menderita. Jadi non-immersion. Kalian nggak benar-benar masuk. Jadi kalian hidup tapi tidak di dalam dunia. Kilasannya seperti itu. Kalau dianalogikan bahwa ini semua adalah mimpi dari kesadaran, bisa nggak sih sebenarnya? Iya. Nah, terus pertanyaannya, kalau ini adalah mimpi dari kesadaran, siapa yang bermimpi gitu? Kalau dia tanya gitu gimana? Yang bermimpi adalah kesadaran. Kesadaran itu sendiri ya bermimpi? Iya, kan yang mimpi dari kesadaran ya berarti kesadaran Iya, yang iya, mimpi. iya, iya. Nah, bagaimana Nggak ada kemudian sih. kita bisa stay di kesadaran Stay di situ. terus-menerus, itulah PR-nya, gitu ya? PR-nya itu. Kalau sadarnya gampang pertama kali, stay-nya yang kita konsistennya itu ya? konsistennya. Makanya perlu temen. Iya, iya. Makanya butuh liburan bareng ya teman-teman ya. Mas, terakhir. Kalau misalnya Mas Riko ada satu kalimat terakhir yang mungkin bisa ditanam di benak teman-teman yang sedang mencari, yang sedang bertanya atau tersesat gitu ya, apa yang ingin Mas Riko sampaikan kepada mereka? Jangan mencari, dipeluk Jangan saja mencari. istrinya. Kalau belum punya istri, Ya dipeluk ibunya atau bapaknya. bapak ibunya meninggal, Bapak ibu jangan meninggal ya udah peluk guling aja. peluk guling. Maksudnya apa? Pesan dari memeluk itu maksudnya apa? Esensinya Kalau apa? kalian ada konflik sama pasangan kalian, sama orang lain pasti konflik, nggak mungkin enggak. Kalau kalian ada konflik sama bapak ibu kalian, sama yang lain pasti konflik. Karena keluarga itu lingkaran unit terkecil. Kalau kalian di situ ada masalah, di lingkaran yang besar ada masalah. Kalau di lingkaran yang paling kecil nggak ada masalah, nggak akan ada masalah. Kalian nggak akan pernah konflik sama orang lain. Kalian bisa menerima apa adanya. Nah, itu penting. Kebanyakan orang berusaha menyelesaikan lingkaran yang besar tanpa menyelesaikan terlebih dahulu lingkaran yang terkecil, yaitu hubungan sama bapak ibu dan pasangannya. Itu sangat mempengaruhi jalan hidup ya Mas ya? Itu sangat mempengaruhi, karena bapak ibu sampean itu adalah programmer pertama sampean. Programmer Kalau pertama. itu nggak selesai ya nggak akan bisa keluar dari cerita. Kalau belum selesai tapi keduanya udah meninggal, Emosinya kan belum selesai. iya emosinya. Itu poinnya adalah di emosi tadi ya. Nggak ngurus mau Nggak masih ngurus ada atau orangnya udah meninggal atau enggak. Oke ya, teman-teman semua, liburan sini ke Taiwan Ngaji Roso. Oh iya siap. Ke Hong Kong, boleh. Ini ilmu pamungkas katanya teman-teman ya. Setuju. Jadi teman-teman, tadi menarik ya ide dari Mas Joko. Nah, soal cara nanti silakan teman-teman join di tanggal 22 yang kelas rating I-nya Mas Riko di Hotel Mercure Surabaya. Dan teman-teman silakan komen di video ini terkait dengan idenya Mas Joko. Tadi kayaknya kalau aku secara pribadi kok setuju ya yang Mas Riko ngajak liburan bersama dengan Mas Riko niatnya bukan untuk belajar gitu ya. Jadi silahkan
Bagi yang nggak punya uang nggak usah komen, nggak apa-apa, karena pasti akan ngamuk-ngamuk gitu ya. Karena mintanya kan digratisi gitu ya. Oke lah ya. Jadi itu ide bagus. Silakan cari tempat yang kita nggak butuh terlalu ini ya, effort dana terlalu besar, tapi menurutku penting untuk ngajak liburan Mas Riko bareng-bareng. Aku sih yes ya. Nggak tahu teman-teman yang lain. Teknis nanti kita nunggu instruksi arahan dari Bapak Joko ya. Oke Mas Riko, terima kasih banyak atas waktunya Sama-sama. bersamai teman-teman di Ngaji Loso. Matur suwun ya Mas. Makasih.